Okay, let's prepare live to YouTube, 30 seconds to live. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Semangat malam hari ini kita kedatangan Mas Gobin. Seru nih tampaknya ya. Dan topiknya malam hari ini menggigit. Seru. Oke, 30 seconds. Oke, untuk cek teknis sebentar. Teman-teman, Ibu dan Bapak, suara saya jelas ya? Clear? Aman? Bisa didengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Alright, so 20 seconds. Oke, aman. Oke. In 5, 4, 3, 2. Recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 280. 20 episode lagi menuju episode 300 nih, nggak kerasa ya, udah 280 episode kita bersama-sama. Dan malam hari ini kita kedatangan yang dikangen-kangen ini, yang banyak ditanyain terus nih, Mas Gobin Fasdev. Nggak berpanjang lebar nih, kita langsung sapa dulu nih narasumber malam hari ini. Apa kabar Mas Gobin? Bahagia, Kang Abu. Gila. Kalau ada Mas Gobin tuh sengatan energinya memang jos lah pokoknya ya. Jadi semangat banget, bahagia selalu. Terima kasih nih Mas Gobin, di kepadatan schedule-nya malam hari ini masih tetap menyempatkan waktu untuk Dialog Positif. Dan tema yang kita kemarin diskusiin agak kesana kesini, akhirnya come up sama maaf yang kau pikir cinta bukan cinta. ini di captionnya Mas Gobin, kalau nggak siap nonton ini nggak usah lah. Oke, Mas Gobin, the stage is yours, silakan. Oke, Kang. Sebelumnya saya punya background mengenai hal ini, bahwa saya sebenarnya merasa cukup frustasi sebelumnya karena hal ini, yaitu cinta itu sendiri. Karena dulu waktu kecil saya mengagung-agungkan cinta, konsep cinta yang selalu saya pikirkan di kepala saya, begitu indahnya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Ya, seperti yang kita tahu semua, ternyata itu harus bubar gitu. Bubarnya karena ada sebuah kesadaran baru yang bukan hanya bukan memperkuat, tapi menghancur leburkan apa yang selama ini saya pegang, saya percayai. Dan itu membuat frustasi karena kemelekatan saya terhadap konsep itu sangat-sangat kuat, sehingga saya nggak rela ini lepas, saya nggak rela ini hancur. Tapi gimana lagi, bahwa kesadaran itu datang, dan saya nggak bisa menolak begitu, karena itu datang. Jadi frustasi saya cukup tinggi. Maka itu saya nggak kepingin juga Bapak Ibu yang sekarang atau teman-teman yang sekarang sudah punya konsep yang mapan gitu, yang kemudian mendengar acara ini dan kemudian jadi frustasi ya gitu kan. Frustasi seperti saya itu nggak enak banget ya. Well, ini kita ngomong soal cinta dalam benang cinta terhadap negara, bahkan cinta terhadap Tuhan, dan tentu urusannya dengan agama dan sebagainya. Dan ini super sensitif sih sebenarnya. Saya cukup lama memikirkan apa yang saya ingin sampaikan hari ini gitu ya. Maka itu waktu waktu itu Kang mengusulkan sebuah ide positive thinking itu sudah usang. Saya cukup lama untuk mikir apa ini, tapi saya dalam hati saya kepingin ngobrolin soal satu hal yang diagung-agungkan oleh begitu banyak orang, yaitu tentang cinta itu sendiri. Dan kemudian saya pikir ini kelihatannya ya sudahlah, saya harus mulai berbicara hal ini. Tapi tentu ini bukan sesuatu konsep yang pasti, bahwa mungkin aja kesadaran saya akan berubah di satu hari dan akhirnya ngerubah ini semua juga, bisa jadi. Tapi saya selalu terbuka pada diri saya sendiri dan juga pada teman-teman yang ada di sini untuk menyumbang saran atau pengetahuan yang sudah ada. Well, terima kasih, ini malam yang seru kelihatannya. Seru banget nih Mas Gobin nih.
datang ini siap-siap frustasi aja habis dari sini. Pokoknya. Oke, so saya boleh share dulu ya untuk ininya Silakan masukin. PowerPoint yang uh, saya oret-oret nih ceritanya. Ya, oke. So kalau ngelihat gambar ini adalah gambar yang abstrak, saya juga nggak tahu siapa yang melukis dan sebagainya. Saya ambil dari internet gitu. Pokoknya yang paling kacau gambarnya, yaitu saya ambil. Nah, kalau kita ngomong soal cinta, tadi itu Kang, tadi saya sempat di grup apa itu namanya di Instagram, saya kemudian tanya tentang menurut Anda cinta itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan ada begitu banyak tanggapan tentang cinta itu sendiri, dan satu dan lainnya itu begitu banyak sekali. Maksudnya berbeda satu dengan yang lainnya. Sejati itu pandai-pandainya orang memelihara sensasi tersebut. Cinta terbesar itu cinta manusia kepada Tuhannya, dan kemudian kalau cinta membuat kita hidup, cinta ibu kepada anak, cinta, bahkan ada yang bilang cinta itu rumit, I am love. Oh, banyak banget. Pokoknya semuanya kelihatannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Terus cinta ini apa? Beda kan kalau sekali kita warna merah, kemudian ada logo Nike, oh lebih gampang. Apalagi kalau ada nomor serinya, nah itu udah semua orang akan berpikir hal yang sama, seperti itu, seperti ini yang barusan ditempel dan kemudian lepas. Kurang lebih begitu cinta itu sendiri. Dia lepas juga seperti itu. Dan begitu banyak konsep abstrak tentang cinta. Dan setiap orang kepingin ingin dicintai. Saya ini mencintai kamu. Tapi ketika saya tanya, cinta itu yang seperti apa sih? Oke, kalau gitu saya, dan kemudian ada yang saya mau, ya menikahlah dengan dukun, saya bilang gitu. Yang dimana bisa abstrak. Dan yang menarik begitu banyak cerita-cerita yang awalnya cinta dan kemudian berantem gara-gara mereka mempunyai ekspektasi yang dua-dua yang berbeda, dan kemudian dia berpikir bahwa saya suka tahu dan memberikan tahu, yang satunya suka tempe, setiap hari goreng tempe dan memberikan tempe. Keduanya saling memberi, tapi keduanya tidak. Dan kita ngomong soal cinta. Nah, kalau seandainya cinta ibu pada anak itu baik, kenapa kok ada orang tua yang membunuh anaknya seperti itu? Dan begitu banyak. Recording in progress. Saya semakin frustasi, apalagi kemudian waktu saya kecil kan sekolah sekolah Kristen ya, dan kemudian diceritakan tentang Yohanes 3 ayat 16. Saya ingat itu karena diulang-ulang terus. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan kemudian siapa yang percaya masuk surga dan tidak percaya masuk neraka. Aduh, kenapa kok begitu besar kasih terus ada neraka di akhir-akhirnya? Ini gimana gitu loh. Gue kecil frustasi dengan hal itu. Lah kenapa kalau begitu besar kasihnya, kenapa nggak dihilangin aja semua dosanya? Dan kenapa kok diciptakan neraka? Dan kemudian di neraka dihukum luar biasa. Lah kalau saya berbuat salah dalam hidup ini, 60 tahun gitu saya dihukum selamanya. Kok bisa dengan
Recording in progress. Kamu itu udah gak sayang sama aku, kamu gak cinta sama aku. Nah, si suaminya bilang, gak cinta bagaimana sih? Saya ini seharian kerja pagi malam, ini untuk kamu. Ya enggak, kamu kan udah gak cinta lagi sama aku. Seterusnya seperti itu. Dan saya juga frustasi sebenarnya. Mikirin, ini harusnya bagaimana sih? Seseorang itu juga melayani, tapi keduanya kok nggak merasakan adanya cinta. Nah, sampai kemudian saya membaca sebuah buku. Buku ini ngetop banget. Sebagian besar orang mungkin yang suka baca pasti pernah baca buku 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih. Mereka kemudian membaginya. Cinta itu nggak bisa kamu abstrakin. Kemudian dijadikan satu dijadikan peta begitu. Nah, di peta itu ditulis kemudian bahwa mencintai pasangan kita, tapi kita buatlah pasangan kita dicintai. Jangan bisa tahu bahwa kemudian sentuhan kuasa ya setiap hari melayani saya tuh risih kalau dilayani. Sementara dia nggak pernah menyentuh saya, sehingga saya ini kurang itu sayang banget mama ini sama kamu, tapi saya nggak merasakan cinta itu sendiri seperti itu. Saya nggak merasakan, nggak pernah disentuh, nggak pernah dapat hadiah contohnya atau apa. Nah, kita dan kemudian kita memberikan itu. Nah, saya cukup happy dengan pernyataan ini atau pengetahuan ini, dan kemudian saya membuat seminar-seminar seperti itu. Tapi di sisi lain kemudian muncul sebuah kesadaran baru. Nah, terus kesadaran itu mengatakan bahwa kecil itu kan kita ada yang kecanduan gadget, ada yang kecanduan makanan manis, ada yang kecanduan seks, ada yang kecanduan yang lain sebagainya. So, bayangkan kalau ada anak kecil, anak lahir, itu disuntik narkoba, dan kemudian semakin besar, narkobanya dikurangi. Dan apa yang terjadi? Maka dia otomatis kecanduannya semakin tinggi, karena dulu pernah merasakan nyaman, kemudian berkurang. Nah, waktu kita kecil, kita disuntik, namanya pujian, penghargaan, sentuhan fisik, layanan yang diberikan pada kita, dan sewaktu besar kita dikurangi. Dan otomatis waktu besar kita ingin mendapat pujian. Gimana caranya? Yaitu kita mati-matian belajar supaya apa ya? Teman-teman, kenapa kita ingin jadi orang kaya? Karena orang kaya itu enak, mobilnya boleh, semua orang pada diam gitu. So seperti itu. So apapun yang kita inginkan itu tujuan atau resepsi, karena kita perlu untuk penerimaan, karena semua pakai batik, dan kemudian kalau kita nggak pakai batik rasanya gimana gitu, supaya kita diterima oleh komunitas itu, kita ingin menjadi sama seperti itu. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kita ingin jadi signifikan juga, batiknya yang bagus, batiknya yang mahal, batiknya yang ukir dan sebagainya seperti itu, sehingga kita sama-sama, tapi kita juga ingin signifikan, kita merasa lebih daripada yang lain. So ego kita di saya tentang
cinta. Jadi sebenarnya kecanduan kan bukan cinta. Lah, terus ini kan sebuah hal yang yang kemudian saya mulai melihat bahwa kita itu terpengaruh kehidupan sosial kita. Jadi kita ini terhipnosis oleh keadaan lingkungan kita tentang apapun konsep itu sendiri. Nah, siapa yang mempengaruhi? Ya nggak ada lain, adalah lingkungan. Kemudian ini yang film-film Disneyland yang kemudian yang dulu waktu saya kecil sih nontonnya Bollywood seperti itu, tentang cinta itu apa dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin teman-teman ngelihatnya drama-drama Korea dan sebagainya seperti itu, dan mengetahui bahwa itu cinta itu apa dan seperti itu. Dan seringkali kan muncul seperti happily ever after. Happily ever after ini kan selalu kalau di Disneyland itu ada Cinderella, ada sesuatu tokoh yang awalnya kacau dan kemudian akhirnya dia mendapatkan impiannya, dan setelah itu begitu menikah selesai menikah itu selesai, dan kemudian tertulis happily ever after, hidup selamanya. Bahwa ketika menikah itu bukanlah akhir tapi awal dari semua masalah muncul seperti itu. Tapi ya filmnya kan nggak berhenti di situ, seolah-olah jadi kita tahan yang kita inginkan. Maka di Amerika sekarang itu perlahan gagal seperti itu, dan semakin hari semakin banyak orang yang memutuskan untuk jadi single, untuk tidak bersama lagi seperti itu. Apa yang terjadi seperti itu? Dan kemudian di film itu juga ada doktrin-doktrin yang secara nggak langsung adalah kebenaran selalu menang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di dunia ini nggak begitu. Iya, di film iya. Atau kalau seandainya ada satu kejadian yang kemudian akhirnya kebenaran menang. Nah, kalau ada dua pihak yang berseketa, dua-dua berharap, dua-dua yakin itu benar, maka salah satu menang, kemudian dianggap itu kebenaran. Nah, bayangkan ada begitu banyak orang-orang yang kelihatannya salah gitu, dan bukan salah, tapi mungkin dia udah salah, tapi apa yang terjadi? Dia bebas. Tapi begitu juga banyak juga kejadian-kejadian yang sebaliknya, yaitu ada orang yang dihukum 40-50 tahun, setelah itu dibebaskan dengan alasan bahwa terbukti bahwa dia tidak bersalah. Nah, apakah orang untuk mendapatkan 40-50 tahun di penjara sementara mereka yang bersalah bebas, dia nggak mendapatkan, sampai sekarang pun tidak mendapatkan hukuman. Jadi kemudian di situ saya bilang, wah, ini ternyata konsep dan konsep yang selalu tertanam di dalam diri kita, dan kemudian kita pertahankan dan kita pikir itu adalah sebuah kebenaran, padahal nggak selalu terjadi seperti itu. Nah, contoh, true love is forever. Waduh, gitu. Iya, love is forever, benar. Tapi ada bintangnya kecil di atas gitu, syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang terjadi. Saya selalu bilang love is forever, benar. Tapi if ceteris paribus. Nah, saya ingat nih, sekolah waktu SD, SMP, SMA diajarin hukum permintaan dan penawaran. Itu akan terjadi di tempat yang sama ketika semua hal tidak berubah. Ceteris paribus, yaitu keadaan ekonomi nggak berubah, keadaan permintaan di kita mencintai. Dan kemudian saya berpikir-pikir bahwa otak kita ini sudah sudah tercipta dengan dualismenya.
Jadi di kepala kita ini walaupun punya kemampuan yang lebih, tapi sebagian besar dari kita itu baik buruk benar salah sudah tertanam sangat-sangat kuat di kepala kita, di benak kita. Sehingga ketika ada sesuatu baik, pasti akan muncul perbandingannya, yaitu buruk. Seperti itu. Nah, jadi kemudian saya berpikir bahwa ternyata cinta itu ya, nggak ada lain. It's like ego dari kita sendiri, gitu loh. Dan satu hal lagi yaitu datang. Nah, mungkin Anda semakin besar juga cinta Anda. Wow, ini kemudian bertolak belakang dengan keyakinan kita. Tapi coba mari kita lihat bagaimana ego itu terjadi. Ego itu apa sih? Ego kan suatu keadaan yang kita anggap waktu kita lahir, ketika kita bergerak, itu dunia bergerak. Karena kita dan dunia itu jadi satu dan tidak terpisah. Dan kemudian orang tua kita mulai mengatakan bahwa ini badan kamu, ini kuping sebagainya, ini mainan kamu dan sebagainya, seperti itu. Setelah ini agamaku dan ini punya kuku dan sebagainya, seperti itu. Dan that's ego. Saya tinggal di Bali, oh saya orang Bali sekarang. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Bali mendapatkan peringkat pulau terbaik di dunia, tiba-tiba saya bangga. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi karena saya mengadopsi, saya Bali itu mendapatkan predikat jelek, tapi kita melekatkan pada agama, kita melekatkan pada ini dan sebagainya. Nah, salah satu contoh, ini karena lagi demam bola ya, jadi salah satu contoh bagaimana ego itu membesar adalah begini. Contohnya, saya di Surabaya dulu, saya lahir di Surabaya, saya otomatis pendukung keras Green Force atau Persebaya, seperti itu. Waktu itu lawannya kalau nggak Persija, PSMS atau Persib Bandung, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Otomatis ketika saya permainan bola Surabaya sama Bandung, otomatis saya membela si Surabaya dan sangat membenci si Bandung itu sendiri. Tapi ketika PSSI main dengan Malaysia, apa yang terjadi? Si ego saya Surabaya itu lepas, pecah, dan membagai musuh saya. Tapi ego dia apa? Itu orang Israel dan sebagainya, seperti itu. Bandung, karena itu bukan saya. Ya, saya membenci PSMS seperti itu. Saya masih membenci Malaysia, saya membenci yang lain dan sebagainya. Tapi kalau saya membesarkan ego lagi ke seluruh dunia, maka sebenarnya saya adalah warga dunia. Sebenarnya nggak ada bedanya kalau saya seperti itu. So, punya dibesarin. Dan yang menarik adalah kata-kata Einstein, sebenarnya ini agak sensitif. Dia bilang nationalism is infantile disease, penyakit kekanak-kanakan. Itu seperti campak bagi umat manusia. Nah, kalau ini langsung dibaca, kita merasa kacau. Karena apa? Karena kita pikir mempertahankan negara, masalahnya bukan mencintai negara itu wajib. Atau oke, no problem. Tapi ketika kita mencintai negara kita dan kemudian membenci negara yang lain, so itulah pertanyaan besar sebenarnya. Seperti itu. Masalahnya dibencinya, bukan dicintanya. Seperti itu. Nah, sekarang kembali ke cinta itu sendiri.
Nah, selama ini kita merasa bahwa cinta itu adalah emosi. Cinta itu adalah rasa. Tapi sebenarnya menurut David Hawking di bukunya Power versus Force itu adalah disertasinya dia, namanya Qualitative and Quantitative Human of Level of Consciousness, kurang lebih seperti itu. Jadi dia menghitung secara kualitatif dan kuantitatif si kesadaran manusia, seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa cinta itu seringkali diartikan salah dengan sebuah emosi. Padahal itu adalah di mana kita melihat dunia, kita melihat orang lain, kita melihat alam semesta ini sendiri. Dan menurut di bukunya Map of Power versus Force itu, cinta itu di level di sini di 500. Oke. Nah, yang paling bawah itu adalah perasaan malu, perasaan tidak berharga, kemudian rasa bersalah, rasa cuek, takut, sedih. Yang di bawah itu namanya fear base, yang mana orang tersebut sudah tidak mempunyai kemarahan, kebencian, atau apapun. Ini mirip seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Komarudin Hidayat sewaktu saya bertemu di satu acara, dan kemudian dia berkata di panggung seperti itu bahwa Al-Quran itu kalau disarikan bisa dijadikan satu kata, yaitu Ar-Rahman. Orang bisa dikatakan hilang. Jadi itu yang dan segalanya, sehingga cinta itu kita menemukan cinta. Anda nggak perlu cari cinta, karena Anda sendiri ada esensi kita adalah cinta. Tapi kita perlu untuk melepaskan hal-hal yang menghalangi diri kita bertemu dengan cinta itu sendiri, yaitu kemarahan, kebencian, ketamakan, dan sebagainya, termasuk ego kita sendiri. Lah, selama ini yang dianggap cinta adalah kembali apa itu ibu dan bagi kita kalau mau mendalami bahwa tujuan dari kita dalam hidup ini adalah melepas dari kemelekatan itu sendiri, kemelekatan. Nah, sementara sayang, aku ini sayang sama kamu, artinya kita melekat pada orang tersebut. Kalau kita mencintai sesuatu, berarti kan sementara di semua agama meminta kita untuk melepas kemelekatan sendiri. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana sih jatuh cinta itu. Itu menggegerkan jatuh cinta itu. Oh ya, jadi ini patokannya cowok dulu lah. Cowok itu pasti punya jomblo nih, sewaktu jomblo. Saya kepingin nih, suaranya kayak si ini nih, pintar, dadanya seperti ini
akhirnya seperti ini yang mirip banget dengan itu jantung saya berdetak keras, tangan saya towel si teman saya bilang, ada ya. Nah ternyata apa yang terjadi sampai ke Lembang, kita duduk candlelight dinner, dan kemudian apa yang terjadi, dia pesan makanan 1, pesan makanan 2, pesan makanan 3, ya ampun kok banyak banget. Dia bukan karena ngomongnya nggak nyambung, terus gimana? Ya otak kita lagi mikir, nanti gampang lah disuruh baca buku ini, diseminarin ini, diikutin pelatihan ini, nanti bisa nyambung lah, gampang lah. Nah, nyambung, kemudian kita begini, dia lama kemudian ilfil. Jadi sebenarnya cocok dengan tanya cinta dengan anaknya. Nak, kalau kamu pindah agama, nak, kalau kamu kawin dengan dia, nak, seumur hidup mama nggak akan akuin kamu anak. So ini cinta tuh dari semua cinta, tapi dari dagang itu sendiri. Ada di gereja atau nikah, seseorang berkata bahwa dalam suka dan duka, ya kan, kita akan bersama pasangan yang lain. Si pasangan itu suka kan, dianya duka kan, nasi terima dong. Tapi kan kemudian kejadiannya nggak begitu gitu kan. Enggak Pak, apapun yang terjadi Pak, saya tetap sayang dengan pasangan saya. Mau gimana pun saya tetap sayang. Kalau seandainya pasangan Anda bilang kemudian saya mau ganti kelamin, bagaimana? Apakah tetap Anda sayang ini atas nama cinta yang dianggap yaitu tulus, atas kita sudah terdoktrin dengan film-film atau lagu dan sebagainya seperti itu, sehingga kita mengatakan bahwa itu ada, soulmate itu ada, twin flame itu ada dan sebagainya seperti itu.
Dan ya, akhirnya kita hidup dalam ilusi itu sendiri. Nah, mengetahui ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mengetahui ini menjadi realistik bahwa dalam kehidupan kita, ya memang semuanya dagang, nggak ada lagi seperti itu. Jadi, dalam kesempatan itu, saya mulai mengerti bahwa ya kita harus akuin bahwa bahwa kita punya syarat, kita punya ketentuan. Dan pasangan kita juga punya ketentuan. Sebagai orang tua punya ketentuan dan anak juga punya syarat dan ketentuan. So, dengan cara seperti itu, maka kita lebih gampangnya bikin ketentuan baru, bikin persepakatan seperti di notaris. Seperti partner yang bekerja sama di notaris, seperti itu. Menurut saya itu lebih oke sih daripada yang selama ini kita pikirkan tentang cinta itu sendiri. Ya, jadi si cerita sama sebenarnya kebetulan kamu itu cocok kriterianya sama aku, dan kamu juga, saya ini cocok juga kriterianya dengan kamu. Jadi kita ini dua orang yang tidak pernah mencintai, tapi saling cocok. Karena kriterianya kepenuhi. Ketika kriteria saya berubah atau Anda berubah dan sebaliknya, maka bubarlah ini semua. Seperti itu. Dan itu menjadi realistik. Jadi, ya, saya terbuka sih terhadap apapun. Tapi selama ini kalau kita mau menggali, ujung-ujungnya adalah bahwa kita punya dagang di situ. Oke. So, jadi sebenarnya cinta yang selama ini kita pikir cinta terus apa dong? Jadi cinta yang dianggap kasih, cinta yang dianggap ini dan sebagainya. Saya kemarin ada beberapa teman yang WhatsApp juga atau DM atau melakukan ini, yang menjawab di Instagram saya, mengatakan bahwa Pak, cinta kita kepada Tuhan kita, kepada Maha Pencipta atau yang mempunyai paling cinta paling banyak. Tapi kemudian kan Tuhan itu kan konsep yang di dalam kepala kita yang masih abstrak seperti itu. Nah, lagian kalau seandainya bagaimana Anda menjelaskan tentang seseorang anak yang lahir dengan penyakit tumor, penyakit kanker, ya terus kenapa Tuhan kok memberikan hal itu semua? Terus apakah itu bentuk dari cinta? Nah, tapi kan kita kan manusia, itu kan otak kita pinter banget untuk memberikan makna-makna dan sebagainya. Sebenarnya kejadian semua netral, tapi kan kita maknain seperti itu. Oh, ketika orang itu sakit dan sembuh, kita mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan. Tapi ketika meninggal, kita memberi makna bahwa Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mengambil kamu lebih cepat karena Dia sayang sama kamu. Terus bagaimana dengan neraka dan surga? Bagaimana dengan kita ini? Kenapa kok kita menjadi sakit? Kenapa Tuhan kok membiarkan kita sakit? Diambil orang-orang yang paling kita kasihi. Seperti itu. Nah, hal seperti itu akhirnya ketika digali, kita hanya membuat pemaknaan atau dalam bahasa kasarnya pembenaran satu ke pembenaran yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita selama ini terombang-ambing oleh itu, terombang-ambing oleh cerita-cerita manis dengan pembenaran-pembenaran itu. Nah, apa yang saya mau katakan, kita harus berhenti untuk di step itu, dan kemudian melangkah menuju step yang selanjutnya, yang mungkin lebih pahit, tapi sebenarnya dia nggak pahit, tapi karena kita terlalu sering makan manis-manis, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang sehat, akhirnya merasa nggak nyaman. Nah, sebelum itu kita akan bicara tentang otak kita. Nah, sebelum kita ngomong soal cinta yang sebenarnya atau cinta yang menurut agama atau menurut orang-orang para yang lebih ini versi saya ya, tentu setiap orang punya versi berbeda. Nah, kita tahu bahwa otak kita itu punya, di kepala kita ini ada 3 otak. Nah, kalau di luar itu ada otak-otak, di sini otak-otak ada 3 ya. Disebut otak reptil, ini otak yang paling lama. Dia dunia ini, otak ini udah terbentuk, dan ketika janin itu terbuat, otak yang terbentuk pertama adalah otak reptil. Tujuannya adalah otak reptil ini adalah untuk fight or flight. Adalah tujuannya sebenarnya 4F. 4F itu yang pertama adalah
Oh, sorry, nggak kelihatan. Yang pertama adalah feeding, yaitu makan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah fighting, bagaimana kita fight untuk mendapatkan makan waktu reptil itu. Yang ketiga adalah flying, yaitu bertahan hidup ketika ada dinosaurus kita lari, itu bagaimana kita bertahan hidup di situ. Dan yang keempat adalah, Anda tahu sendiri kalau suatu hari kita akan mati, maka untuk supaya tidak kita mati, maka kita membuat satu meneruskan keturunan, membeli sel itu kalau suatu saat dia otak yang bagian bawah ini mengendalikan jantung, mengendalikan paru-paru, mengendalikan hal-hal yang ada di dalam diri kita untuk tujuannya dia reaktif, bukan reaksi tapi reaktif. Nah, otak yang di atas ini otak mamalia, di mana ada emosi. Nah, senang, sedih, cemas, gelisah, semangat, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, disinilah kebanyakan orang berpikir inilah cinta. Ketika Anda mengharu biru, ketika ada perasaan yang sejuta rasanya seperti yang di film-film, di lagu-lagu itu, maka kita berpikir inilah. Tapi ini sebenarnya masih kawasan di otak yang tengah. Nah, otak primata kita, otak yang di atas ini, itu punya kemampuan yang jauh lebih luar biasa daripada sekedar hanya orang mengatakan ini otak rasional, otak berpikir ke depan, dan sebagainya. Nah, ada 4 kualitas, paling nggak ini menurut Buddha, yang selama ini kita nggak maksimalkan. Yang pertama adalah cinta itu sendiri atau maitri. Lah, cinta di sini adalah sama seperti yang disebutkan Komarudin, dan mencintai semua makhluk atau apapun yang ada di kehidupan yang kita bisa lihat. Nah, tapi kan kita kan sudah terkonsep. Kalau kita mencintai Arab, seolah-olah nggak boleh mencintai Islam, pencipta yang sama. Apakah kalau saya mencintai Nabi Muhammad, saya nggak boleh mencintai Yesus, Rama? Seperti itu. Ataukah kalau saya mencintai Rama, saya berarti nggak boleh mencintai si siapa itu musuhnya, yaitu si siapa itu yang dari Alengka itu, si Dasamuka itu, seperti itu. Kenapa seperti itu? Seolah-olah Tuhan itu harus punya musuh. Kenapa kok di-create gitu? Waktu saya mendengar waktu kecil ya, waktu saya SD itu ditanya, diceritain oleh para guru saya bahwa Tuhan Yesus dicobain oleh setan. Kok setan mencobai si Yesus seperti itu? Kenapa seperti itu? Dan pertanyaan seperti kenapa kok mau mengambil dosa aja harus melalui salib dan sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan liar seperti itu mengganggu saya, cukup membuat saya pikir bahwa cinta itu adalah hilangnya kebencian, sehingga saya nggak bisa benci dengan satu kaum tertentu. Seperti itu. Atau saya mencintai A kemudian tidak suka dengan B. Padahal kalau kita mau melihat, kalau saya lahir di Amerika, mungkin saya akan membenci Afghanistan. Tapi kalau saya lahir di Irak, saya akan membenci Amerika. Tapi sebenarnya kenapa saya kok bisa membenci dan mencintai? Apakah itu benar-benar cinta atau benci itu sendiri? Apakah itu hanya program? Kemungkinan besar adalah kita diprogram untuk membenci atau mencintai itu sendiri. Karena dari masa lalu kita, dari kecil kita, dan sebagainya. So, kemampuan untuk mencintai tanpa atau menghilangkan kebencian, itu kita mempunyai. Kita miliki, tapi kita tidak, lagi-lagi, tidak diajarkan hal itu. Yang diajarkan adalah cintain ini, bencilah itu. Itu paling gampang, karena itu jualan paling gampang. Menciptakan musuh, itu jualan paling gampang. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah compassion, artinya mengambil penderitaan makhluk lain. Nah, saya mau cerita ini sesuatu yang cukup menarik sih. Ketika saya mengetahui ini, saya agak cukup shock gitu. Karena begini, ada beberapa orang di Tibet atau di Nepal situ, mereka itu setiap hari memutar tasbihnya, japanya, atau
rosario lah seperti itu ya, sejenis itu yang bulat-bulat gitu, yang diputar gitu seperti tasbih. Dan kemudian kata-kata satu-satunya kata yang diucapkan adalah neraka, 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 neraka. Itu aja sepanjang hidupnya itu dia mengatakan neraka itu sendiri. Dan kemudian ditanya, apa sih, kenapa kamu melakukan itu? Ya, dia mengatakan bahwa saya ingin ketika meninggal yang teringat adalah neraka. Karena mereka percaya bahwa ketika Anda terakhir lahir di dunia, terakhir hidup di dunia, detik terakhir kita ingat apa, disitulah kita akan menuju. Jadi kenapa kok saya merasa bahwa kenapa orang Islam ketika mau meninggal disuruh menyebut Tuhan seperti itu, atau Allah. Nah, ketika itu ditanya, loh kenapa Anda ingin menuju neraka? Dia bilang, iya, karena saya ingin mengambil penderitaan makhluk-makhluk yang ada di neraka itu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah tercerahkan, yang dimana kasihnya luar biasa, sehingga dia ingin mengambil penderitaan makhluk lain, termasuk orang-orang yang paling menderita atau makhluk yang paling menderita, yaitu di neraka itu sendiri. Ini sesuatu yang menghantam diri saya ketika saya mengetahui hal ini, karena selama ini kan kita selalu menganggap mereka itu berdosa, mereka itu jahat, mereka itu makhluk yang kurang, ini nggak perlu, mereka itu harus memang tempatnya dihukum begitu. Sementara di sini adalah ada orang-orang yang punya kemampuan atau kasih seperti itu, yang punya yang disebut compassion, itu mengambil penderitaan makhluk itu. Nah, kita sendiri melakukan itu. Tapi apa? Tapi kita melakukan pada anak kita. Jadi ketika anak kita sakit, kita berdoa, semoga apa? Kita berharap, kita berdoa pada Tuhan agar penyakitnya kita yang ambil, kita yang istilahnya terima sebagai kompensasi supaya anak kita sehat. Nah, bagaimana kita bisa nggak hal itu, cinta itu diperlebar, bukan hanya pada anak, tapi pada seluruh makhluk. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut compassion. Maka itu saya bilang ingin melebarkan ego kita untuk semakin kuat sehingga kita bisa mengambil penderitaan itu. Karena menurut mereka atau tingkatan mereka bahwa suffering itu nggak eksis sudah. Yang ketiga adalah joy. Joy ini mudita atau dikatakan bahwa senang melihat makhluk lain senang. Kalau di otak yang bawah itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi kalau yang di atas itu mereka suka melihat makhluk lain senang, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa bahagia ketika Indonesia sama Malaysia main sepak bola gitu, dan kemudian Malaysia menang, dan kemudian kita ikut bahagia, dia juga menang gitu, seperti itu. Nah, tapi kan itu nggak diajarkan di kita. Bagaimana seandainya waktu di kelas adalah ketika kita ada juara satu, 39 orang lainnya adalah menderita, sedih pastinya. Tapi orang tua kita nggak mengatakan bahwa nak, kamu harus bahagia, teman kamu ada yang juara satu, nggak begitu. Nak, kamu nggak boleh kalah, kamu harus juara, kamu harus kalahkan dia, seperti itu. So, otak yang ini yang dikembangkan, bukan otak senang atau otak joy itu sendiri. Dan yang keempat, ini yang dikatakan equanimity, artinya bahwa dia udah melewatin apa yang disebut dualitas, baik buruk benar salah, semuanya udah lewat. Kalau Rumi mengatakan beyond right doing and wrong doing there is a place, I'll meet you there. Di atas benar salah, baik buruk itu ada sebuah taman, ayo kita ketemu di sana, di mana nggak ada prasangka, di mana saya dan Anda itu semuanya sama, seperti itu. So kemampuan ini itu dimiliki oleh manusia. Tapi lagi-lagi cinta itu bukan terjadi begitu saja, tapi perlu untuk dipelajarin, perlu untuk ditingkatkan, perlu untuk dilatih untuk bisa mempunyai level sampai di situ. Bukan tiba-tiba, sebenarnya itu ada di kita, tapi bagaimana kita melepaskan kemarahan, kebencian atau program-program yang sudah ada di dalam diri kita dan kemudian menemukan diri kita. So, itulah cinta itu sendiri, bukan selama ini yang kita pikir cinta. Seperti itu kurang lebih gambaran tentang cinta itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau melihat apa itu namanya di Jawa atau di Bali, itu manusia, musuh manusia itu raksasa.
Dan salah satu apa itu raksasa yang paling kuat di Bali itu namanya Buta Kala. Buta artinya raksasa, Kala itu adalah waktu. Jadi raksasa pemakan waktu. Jadi yang nggak ada yang bisa ngalahin karena waktunya uh, dimakan terus kan. Kita kehilangan uang bisa cari, tapi kehilangan waktu kan panjang begitu. Nah, kita tahu bahwa yang taring panjang ini adalah biasanya hewan-hewan karnivora. Mereka memangsa, membunuh dan sebagainya seperti itu. Nah, artinya kalau di Jawa atau di Bali itu ada upacara potong gigi, yang dimana yang dipotong itu adalah gigi yang taring itu. Sebenarnya ini simbolik para tetua kita untuk mengurangi sisi-sisi sisi-sisi hewani di dalam diri kita. Raksasa itu kan sifatnya ya makan, minum, nge-seks, berantem, dan tidur seperti itu. Sehingga kita perlu untuk mengalahkan. Sebenarnya bukan mengalahkan, tapi mengatasi atau melewati sisi itu. Mengurangi kemampuan otak yang bagian bawah dan menggunakan bagian otak yang di atas yang seperti tadi saya ceritakan. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, ini cerita menarik ini. Si Rumi mengatakan from understanding come love. Terus terang ketika understanding apa sih? Saya muter-muter cari pemahaman tentang hal ini. Tapi akhirnya saya menemukan pemahaman ini di buku yang bagus banget, namanya Happiness Inside Us. Buku saya sendiri. Itu menarik sekali, bukan memahami, tapi pemahaman saya pada waktu menuliskan ternyata berbeda. Tapi ketika saya mengetahui tentang ini, berbulan-bulan mencari apa yang dikatakan si Rumi ini, dan kemudian nemunya pemahamannya yaitu di buku saya sendiri. Nah, di buku saya sendiri itu tertulis sebuah cerita tentang seorang raja yang sangat luar biasa waktu itu, namanya Rustam. Lah Rustam ini dia panglima, bukan raja tapi panglima perang. Suatu hari dipanggil raja, dibilang Rustam, kamu harus pergi ke menaklukkan kerajaan sebelah seperti itu. Dan Rustam bilang, oke, saya akan siapkan pasukan, tapi saya minta izin 1 hari saja. Kenapa? Saya mau pulang ke rumah, ketemu istri saya yang sedang hamil. Dan dibolehkan oleh raja hanya 1 hari cutinya. Dan pada saat itu dia pulang, dan kemudian dia mengatakan pada istrinya, bahwa istriku, aku nggak tahu anak ini laki atau perempuan, dia akan jadi siapa. Dan saya juga nggak tahu saya akan pulang kapan. Karena mungkin aja saya kalah di peperangan dan sebagainya seperti itu. Apapun bisa terjadi. So, saya akan memberikan rencana ini. Dan rencana ini tolong dipasangkan ke anak ini ketika dia udah mulai dewasa. Sehingga saya ketika suatu bahwa ini adalah anak, dan suatu hari mereka di peperangan itu memakan waktu belasan hari. Jadi kalau nggak salah, Rustam udah kehilangan, tiba-tiba si anak itu telah pembalasan dari Rustam ayahku, begitu. Dan kemudian untuk penyembuhan
penyembuhan luka itu raja, dia pergi ke raja dan kemudian dia meminta dan si Rustam pun diceritakan kehilangan ingatannya. So inilah kisah dari kita semua, bahwa kita bermusuhan kalau kita mau cari DNA kita ya tersebar di mana-mana. Mungkin orang bilang, oh Gobin orang India, namanya India, mukanya orang India, tapi ketika diambil DNA-nya, saya mungkin ada Afrikanya, ada Eropanya, ada ini dan sebagainya seperti itu. Sehingga akan sulit sebenarnya menyebut saya orang itu. So, satu itu. Dan ketika kita menghilangkan konsep itu, sehingga kita melihat manusia lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar KTP agama atau kebangsaan itu sendiri, seperti itu. Pak, ada orang yang menyebalkan, ada yang menyakiti, ada negara yang seperti ini dan sebagainya. Sekali itu nggak bisa dipungkiri. Tapi beda dan suffering. Ketika kita menyadari bahwa seluruh bagian dalam kehidupan dunia ini adalah saudara kita atau satu keluarga, satu badan, maka sebenarnya tidak ada satu orang pun yang itu bahwa ketika si Rustam melihat Sorhab, mereka saling membenci seperti itu. Tapi ketika dia tahu bahwa ini adalah bagian dari diri saya, kebencian itu hilang. Seperti itu. Nah, sama ketika ada seseorang, contoh nih, lagi seru sepak bola kan. Jadi contohnya ini. Nah, seseorang pemain sepak bola kemudian ditabrak, yang menabrak seragamnya sama, sakitnya ada, tapi dia kesel nggak? Mungkin no bro, aduh sorry bro, nggak apa-apa, santai aja, emang sakit sih tapi nggak apa-apa kok, seperti itu karena seragamnya sama. Tapi ketika kalau yang nabrak sakitnya sama, tapi dilihat seragamnya berbeda, wah dia bisa maki-maki dan sebagainya, keselnya seperti itu. So bisakah kita melihat lebih dalam daripada sara itu sendiri? Itu, nah